Iya, hari ini ya saya dapat tema dari gereja seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Gembala adalah memberi dengan sukacita itu membawa berkat. Kalau dengar kata memberi itu seneng atau susah? Ya, berat loh ini khotbah ini. Ya, karena temanya memberi dengan sukacita. Kalau disuruh memberi itu kira-kira sukacita atau duka cita? Beneran? Insya Allah ya. Ya, temanya itu memberi dengan sukacita membawa berkat. Ya, ini memang judul dari perikop ini Saudara. 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-6. Ya, memberi dengan sukacita itu membawa berkat. Jadi ceritanya waktu itu Rasul Paulus sedang menghimbau kepada jemaat yang ada di Korintus untuk membantu ya kehidupan jemaat Tuhan yang ada di Yerusalem. Para hamba Tuhan dan orang-orang kudus ya mereka yang berkesusahan. Ya dan Rasul Paulus memberikan nasihat kepada jemaat yang ada di Korintus ya. Dia berkata begini Saudara ayat yang ke-6 ya dan ini juga adalah perkataan Tuhan Yesus. Camkanlah ini apa? Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Ayat 7, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Saudara dikatakan di sana ya, tadi ayat 6 cukup jelas, coba kita kembali lihat. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan, orang yang menabur banyak akan, jemaat itu maunya menuai banyak atau sedikit? Tapi menaburnya maunya sedikit atau banyak? Jujur, nggak usah dimanis-maniskan. Kalau menabur maunya sedikit atau banyak? Yang ngomong sedikit angkat tangan. Yang ngomong banyak angkat tangan. Yang bingung angkat kaki. Ya, kita kalau bisa kita ganti ayat ini, ya Pak ya. Ya, camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai banyak. Kalau bisa sih begitu lebih enak toh? Ya Pak ya. Ya, kalau bisa lebih enak gitu Bu, menabur sedikit menuainya. Tapi itu tidak mungkin, mimpi kali ya. Ayat ini berkata orang yang menabur sedikit pasti akan menuai. Wong yang ditabur sedikit kok. Maunya menuai banyak. Ya, kalau mau menuai banyak ya maka harus menabur banyak. Ini prinsip firman Tuhan loh Saudara. Kenapa banyak orang hidupnya tidak diberkati? Karena kalau sudah ngomong menabur, waduh berat itu. Dan kita suka ganti-ganti ayat firman tadi. Ya, camkanlah ini siapa yang menabur sedikit akan menuai banyak. Ya, itu kita suka begitu. Padahal firman Tuhan itu ya dan amin. Kalau kamu menaburnya sedikit, maka menuainya juga sedikit. Kemarin ada satu orang ya dia terpilih menjadi wakil rakyat di salah satu daerah. Ya dulu minta didoakan juga sama kita saudara. Saya tanya gimana Pak? Dia bilang wah puji Tuhan Bu sekarang kami bisa pegang 500 hektar sawah. Ya karena puji Tuhan pemerintah yang sekarang ini menggalakkan untuk swasembada pangan. Dia bilang saya turun ke petani Bu. Selama ini tuh petani ya mereka itu menerima hasil sedikit. Kenapa? Ya karena dibelinya dari tengkulak juga harganya ditekan. Jadi mereka itu untuk beli bibit, ya dia beli bibit yang murahan. Padahal kalau murahan itu hasilnya jelek. Sudah begitu nanti ketika sudah ditanam mereka nggak mau keluar duit lagi untuk pemupukan. Ya kalau ada hama juga dia nggak mau keluar duit lagi untuk pestisida. Maka di situ aja sudah banyak kegagalan tuh Bu. Benihnya jelek, murahan. Ya dia nggak mau basmi hama, dia nggak mau kasih pupuk yang bagus, hasilnya pasti jelek. Jadinya mereka dapat sedikit. Nah dia bilang waktu saya turun, saya
Saya mendengar keluhannya para petani, mereka mau jual sawah. Ibu tahu di daerah semua petani mau berlomba-lomba jual sawah. Kenapa? Karena kasihan 6 bulan mereka menanam, hasilnya itu tidak sebanding dengan capeknya. Harganya ditekan oleh pala tengkulak. Puji Tuhan hari-hari ini pemerintah lagi menggalakkan untuk swasembada pangan, jadi diperhatikan nih para petani. Lalu dia bilang kami masuklah Bu dengan menawarkan, ya kami membawa bibit nih, bibit unggul. Yang kami bawa ini bibit unggul. Ya, dan kami tawarkan ke petani untuk ayo ya petani kamu nanam aja. Nanti kami yang akan kasih kamu bibit yang terbaik. Untuk pemupukan juga kami kirim orang dari insinyur pertanian yang ngerti. Untuk juga pestisidanya juga kami kirim orang dari pertanian yang tahu. Jadi petani cuma nanam dan rawat toh. Dengan perjanjian bagi hasilnya 30-70. Dan dia bilang, Bu petani itu senang banget, kenapa? Hasilnya yang mereka tuai sekarang itu jauh berkali lipat daripada yang dulu-dulu. Ya, memang kalau orang mau menuainya banyak, maka ada harga juga yang harus dibayar. Benihnya itu harus benih yang terbaik. Benih unggul. Sama-sama nanam 6 bulan, kamu tanam benih yang jelek, ya hasilnya pasti jelek. Harganya enggak bagus. Ya, jadi kalau mau menuai hasil yang bagus, dapat untung yang banyak, perhatikan benihmu. Harus berani bayar harga beli benih yang mahal. Menabur banyak akan menuai banyak. Tapi semua orang itu ingin menaburnya sedikit, menuainya banyak. Kalau bisa benihnya yang jelek-jelek aja. Yang murahan aja dikasih benihnya. Ya, ya memang menuai saudara. Tapi rugi, udah kerja 6 bulan. Ternyata menuainya tidak seberapa, rugi di tenaga, ya bahkan nggak dapat apa-apa, makanya mau dijual sawahnya. Ya, ini terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Ya, uang itu sangat sensitif saudara, dan berhati-hati memang. Ya, tapi Alkitab sudah kasih kita cara untuk hidup diberkati. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit. Yang menabur banyak akan menuai banyak. Dalam hidup ini waktu kita terima duit, ingat itu ada benih, ada roti. Kalau yang bagiannya roti silakan kamu makan. Tapi yang bagian benih harus ditabur. Orang Kristen dimakan semua. Benih dimakan, roti dimakan, sakit perut itu. Ya. Yang ada kita harus buang uang lagi untuk rumah sakit. Karena semua kita makan. Hidup ini saudara akan berjalan, kita kan mau ikut firman Tuhan nih. Amin apa amin? Karena kita percaya firman Tuhan itu pasti yang terbaik. Tuntunannya itu paling benar. Nggak ada hukum lain lagi. Di dunia ini yang lebih benar dari firman Tuhan. Apalagi hukum dunia. Orang ekonomi, pakar ekonomi berkata kalau kamu pengen diberkati, keluarkan yang kecilnya. Ya, tabung sebanyak-banyaknya. Ini aja udah bertentangan, saudara. Di sini dikatakan camkan ini orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah, ayat 7 berkata, masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kemarin ada yang tanya sama saya gini, Bu, ya kan kita ngobrol sharing ya, makan bersama waktu saya pelayanan di Surabaya. Beberapa teman pengusaha ngajak kita makan. Kita share tentang poinnya ini saudara, menabur. Lalu ada seorang pengusaha yang tanya sama saya, Bu ngertinya itu benih gimana caranya? Saya bilang ya Alkitab udah atur, nomor 1 itu 1/10 dulu. Nggak usah cari ayatnya di perjanjian baru mana 1/10. Gak usah tanya, memangnya di perjanjian baru masih boleh perpuluhan. Saya mau bilang saudara, semua yang kita lakukan dengan iman, pasti Tuhan perhitungkan. 1/10 itu sebenarnya hanya latihan. Ya, kalau 1/10 aja kita nggak bisa kasih, apalagi 50%. Padahal kita tahu semua berkat yang kita dapat 100% itu dari Tuhan dan milik Tuhan. Ya. Tapi orang dicari-cari lagi ayatnya. Saya bilang, Bapak gak usah nanya-nanya begitu. Ya paling kecil yang dari zaman perjanjian lama Alkitab sudah atur, benih itu 1/10 dulu Pak, keluarin itu. Itu bukan milikmu loh. Itu milik Tuhan untuk apa? Untuk hamba-hamba Tuhan, untuk orang-orang yang gak bisa makan. Ya, itu dulu keluarin. Itu latihan saudara.
Kalau kita ini latihan begitu aja nggak bisa, ya sudahlah, jangan mimpi hidup diberkati. Ya mungkin akan dapat duit, iya, tapi keluarnya juga banyak. Ya, nggak anak sakit lah, nggak inilah, nggak itulah, nggak inilah, nggak itu. Orang tuh kalau dalam uang belum beres dengan Tuhan, pengeluaranmu banyak, saudara. Belalang pelahap. Ya, itu yang Tuhan bilang. Kita latihan dulu di situ nih untuk menabur. Ya, dan ingat, yang pertama ada benih, ada roti. Yang kedua, saudara, untuk bisa memberi dengan penuh dengan sukacita, kita nih harus berdamai dulu dengan diri kita sendiri dan harus selesai. Pandangan kita tentang uang itu harus benar dulu. Kalau engkau tidak bisa dipercaya dalam hal keuangan, tidak mungkin orang bisa memberi dengan sukacita, itu tidak mungkin. Ya, contoh saudara, kalau kita jadi orang yang mau dipercaya dalam hal keuangan, waktu dapat uang, bayar dulu semua kewajiban. Amin. Tapi banyak orang Kristen kewajiban aja dia tidak mau bayar. Itu padahal udah kewajiban, harus dibayar nih, harus. Susah banget ngeluarin duit untuk bayar kewajiban. Nah, kalau kewajiban yang harus kau bayar tiap bulan aja tidak kau keluarkan, apalagi untuk persembahan. Yang itu nggak ada yang tahu, tidak ada yang menuntut. Ya kan, nggak ada pendeta WA saudara, Pak hari ini belum ngasih perpuluhan loh. Ya ada pendeta begitu yang WA, Pak Bapak belum persembahan loh bulan ini. Kalau ada pendeta begitu itu ya, pendetanya harus dibaptis ulang 15 menit itu. Tentang agak lama biar dia buka mata rumah Bapak di sorga. Persembahan itu sifatnya pribadi kita dengan Tuhan, nggak bisa dipaksakan. Karena sesuatu yang terpaksa nggak mungkin mendatangkan berkat. Kita belajar dulu saudara, punya pemahaman yang benar tentang uang dulu. Kalau kita jadi orang Kristen nggak mau keluarin untuk yang kewajiban yang memang harus kita bayar, maka nggak mungkin kita itu bisa memberi persembahan dengan sukacita. Contoh kewajiban apa? Ya, bayar utang, amin. Ya, utang itu ada cicilan tiap bulan. Ada orang dapat uang, dia lewatin lagi utangnya. Ya, beli lagi yang keinginan diri sendiri. Ya, ada utang nih 6 juta, dapat duit, ya sayang ya buat bayar utang ya. Ini buat beli baju aja dulu ya. Bisa beli sepatu, bisa beli handphone ya. Orang-orang macam begitu nggak mungkin hidupnya diberkati. Dengan kedagingan aja nggak pernah bisa menang, nggak bisa menahan diri. Ya, kalau kita punya kewajiban utang, ada yang harus kita bayar, uang anak sekolah itu kan kewajiban. Ya, harus kita bayar dulu. Itu kita latihan keuangan di situ, saudara. Karena kalau kita nggak bisa dipercaya dalam hal uang, Tuhan nggak bisa memberkati kita loh. Kalau dalam perkara kecil aja kita nggak bisa dipercaya, apalagi dalam perkara yang besar. Tuhan bilang, kalau kau setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepercayaan dalam perkara yang besar. Ya, selesai kewajiban dulu. Ya, dulu saya sama suami, ya setiap bulan dulu bayar cicilan 6 juta. Ya, kita ini nggak ada gaji bulanan yang pasti, ya hanya berharap dari anugerah Tuhan. Begitu dapat uang pelayanan 5 juta, simpen dulu, saya masih kurang 1 juta buat utang loh. Ingat cicilan ya. Simpen dulu itu, simpen. Berdoa lagi kalau ada tambahan 1 juta, masukin lagi dulu untuk kewajiban. Ya, itu yang harus kita bayar. Ada orang untuk kewajibannya sendiri, dia sendiri aja dia nggak pernah ingat. Apalagi cuma untuk persembahan yang itu nggak wajib bagi kita. Tuh nggak ada yang tahu kalau persembahan. Dia lupa bahwa Tuhan tahu. Dari sini saudara, kalau kita mau diberkati dalam hal keuangan, semua orang itu pengenlah diberkati dalam hal keuangan. Iya Pak ya? Ya, menurut saudara uang itu penting nggak? Sangat, ya. Ada yang bilang uang tuh nggak dibawa mati, memang, tapi nggak ada uang bawaannya. Ya, memang uang nggak dibawa mati, tapi nggak ada uang bawaannya mati. Ya, uang bukan segala-galanya, tapi segala-galanya butuh uang. Kita ke toilet aja kalau nggak ada duit nggak boleh masuk loh saudara. Ya, toiletnya ditulis. Ya, buang air kecil 1.500, air besar 2.000. Ya. Ada orang masuk buang air kecil, kasih uang 2.000, masnya bilang, nggak ada kembalian 500. Kalau gitu saya harus buang air besar ini ya. Soalnya rugi loh. Walaupun nggak kebelet ya, daripada nggak ada kembalian. Kalau udah masalah uang itu hitungannya auzubillahi minasyaitonirrahmanirrahim. Ya, manusia itu memang nggak mau rugi saudara, ya. Masih ada kembalian 500. Saudara, memang tidak uang itu bukan segala-galanya, tapi semua segala-galanya butuh uang. Kita harus punya cara pandang yang benar dulu terhadap uang. Si
Sikap hati kita tuh terhadap uang seperti apa? Itu yang akan menuntun hidup kita ini diberkati Tuhan. Saya bukan khotbah toh, berteori, saya sudah praktekkan. Ya, saya sudah praktekkan, saudara. Coba kita lihat bersama apa kata Tuhan Yesus ya tentang uang itu. Matius 6 ayat 21, saudara. Matius 6 ayat 21, baca bersama 1, 2, 3. Karena di mana hartamu berada, di situ. Nah, dipungkiri atau tidak dipungkiri, ini memang benar. Tuhan tahu, ini yang ngomong Yesus loh. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Kita pergi nih keluar rumah, lupa kunci lemari. Di lemari itu ada perhiasan, ada uang, ada harta, lupa kunci kamar lah. Kita balik lagi enggak? Saya tanya, balik enggak saudara? Enggak usah menertawakan diri sendiri. Itu manusiawi, memang benar. Kenapa kita balik harus kunci dulu? Karena takut nanti ada orang masuk, lalu dicuri. Itu artinya di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Semua. Makanya Tuhan Yesus bilang, kalau saudara lihat di perikop atasnya, kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Ya, karena di sorga itu ngengat dan karat tidak memakannya, pencuri tidak bisa mencurinya. Supaya kalau hartamu di sorga banyak, hatimu juga ada di sorga. Artinya apa? Jangan pelit kalau dalam hal menabur. Jangan uang itu kita genggam. Yesus berkata di ayat 24, saudara. Matius 6 ayat 24. Baca bersama Matius 6 ayat 24, saudara. 1, 2, 3. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Yesus mensejajarkan dirinya Allah itu dengan uang. Satu-satunya yang disejajarkan di Alkitab antara Allah itu dengan uang. Gak ada yang lain. Berarti betapa berbahayanya uang itu. Kalau orang di dunia ini tidak cari Tuhan, tidak menomorsatukan Tuhan, maka sudah pasti dia akan menomorsatukan apa? Uang. Karena cuma ini yang bersaing di dunia. Allah dan Mamon. Ya, orang menghalalkan segala cara untuk dapat uang. Kemarin tuh ya, itu yang ketangkap itu ada uang hampir 1 triliun di rumahnya, itu apa ya saudara? Itu Mahkamah Agung ya kalau nggak salah ya. Atau apa itu kemarin? Hansip apa ya? Yang ketangkap itu gila, itu saya lihat uang hampir 1 triliun. Ya, aduh bener-bener ya itu, wih bayangkan tuh saudara ya. Uang di bawah kasur loh ditaruh itu uang. Itu 900 miliar, hampir 1 triliun. Coba sebanyak apa itu coba? Ya. Aduh kita perlu berdoa buat negara ini saudara. Karena negara ini banyak yang menuhankan uang. Para pejabat gila uang. Ya. Makanya kita jangan ikut-ikutan gila uang. Sampai menghalalkan segala cara. Kita nggak bisa mengabdi pada dua tuan. Pada Allah dan juga pada Mamon. Karena kenapa? Kau pasti membenci salah satunya. Kalau kita sudah mengasihi uang, maka kita akan mengabaikan Tuhan. Makanya banyak orang nggak bisa kembalikan persepuluhan. Makanya banyak orang gak bisa memberi dengan sukacita. Karena hatimu melekat kepada uang. Ya, gak gampang saudara. Saya dulu waktu masih miskin, Tuhan coba. Saya cuma tinggal punya uang 50.000. Disuruh kasih saudara, ada tukang soto, agama lain datang ke rumah tengah malam pinjam uang 50.000. Ya, itu saya bilang sama suami, uang kita tinggal 50.000 loh. Kenapa dia juga pinjam 50.000? Mau ya pinjam 20 kek. Ya, ini 23 tahun yang lalu uang 50.000 itu berarti saya bisa pakai buat makan 3 hari itu. Tapi saya dan suami bergumul di situ. Dan suami saya langsung bilang begini, "Nek, aku terserah kamu ya." Langsung cari aman dia. Ya, supaya dia nggak disalahkan. "Nek, aku terserah kamu. Nek kamu bilang kasih, yo kasih. Nek enggak, yo enggak." Ya. Jadi saya juga waktu itu lah kok gini ya. Lah berarti ini keputusannya di tangan saya. Ya saya berdoa sama Tuhan. Tuhan cuma ngomong gini. Karena Allah yang menyediakan benih bagi para penabur. Kasih aja kesusahan sehari cukup untuk sehari.
besok itu ada kesusahannya sendiri. Ya saya bilang kasih aja lah, nggak apa-apa, kasih aja. Ya Tuhan bilang kesusahan sehari cukup untuk sehari kok. Ayat itu tapi jangan dipakai di konteks yang lain. Habis terima gaji pergi ke mall, kesusahan sehari cukup untuk sehari. Terus saudara belanja semua habis, nah itu namanya bodoh ya. Besok nggak bisa makan, salahmu sendiri, jangan bawa-bawa firman. Ya firman itu dipakai pada tempatnya. Ya akhirnya kita kasih. Apakah kita terus miskin nggak bisa makan? Enggak, besoknya saya melihat tuh saudara Tuhan memberkati kami. Berlipat kali ganda. Selalu cara Tuhan itu memberkati orang, dia uji dulu. Ya, kita bukan mengumpan, tapi memang Tuhan menguji. Makin kesini makin diberkati, ujiannya makin naik ya. Suruh tabur 50 juta, naik, suruh tabur 100 juta. Ya, saya berani saudara, saya nggak pernah takut karena saya tahu uang itu Tuhan yang punya. Yang paling tinggi kemarin itu suruh beliin mobil pendeta 425 juta. Ya, waduh itu saya bergumul, saya tengking berbulan-bulan dalam nama Yesus. Setan ini. Ya, bukan Tuhan, ini setan. Bergumul saya di dalam hati karena ini bukan uang kecil. Saya mau tanya sama pengusaha di sini. Ya, ada nggak pengusaha di sini yang sudah pernah beliin mobil pendeta? Harga 425 juta pernah? Rela nggak? Maaf ya, saya bukan cuma khotbah, saya sudah mempraktekkan firman ini. Akhirnya saya bilang sama Tuhan, ya saya tanya suami dulu ya, kalau suami bilang iya, ya Tuhan, kalau enggak bukan loh Tuhan. Saya tahu pasti suami saya larang. Karena suami saya ini bukan pelit, agak perhitungan. Beda sama pelit ya. Saya nabur 100 juta, dia cek mobile banking, ini apa? Kemarin Tuhan suruh nabur, kadang dia bilang, ya enggak usah banyak-banyak gitu loh. Saya bilang Tuhan yang suruh. Oh yowes kalau Tuhan yang suruh. Nah ini 425 juta. Saya tanya sama suami saya aku tuh dapat suara Tuhan sudah berbulan-bulan loh, apa? Tuhan tuh suruh kita beliin pendeta itu mobil. Mobilnya itu spesifik Tuhan kasih tahu harganya 425 juta. Dia diam 1000 bahasa. Saya tanya, tumben kamu diam, ngomong loh apa? Gimana ini? Saya berharap dia bilang, janganlah. Berarti bukan suara Tuhan. Karena Alkitab bilang istri tunduk kepada suami. Tiba-tiba suami saya bilang, aku tuh sudah disuruh Tuhan dari bulan Januari lalu. Tak tahan sampai 6 bulan. Malah Tuhan bicara sama kamu. Wah saya kaget saudara. Ya ampun ternyata karena kau tuli. Makanya Tuhan kasih tahu saya. Akhirnya kami berdua sepakat ya. Deal 425 juta deal. Deal lah uangnya Tuhan. Kita cuma bendaharanya. Ya. Akhirnya kita melangkah dengan iman. Tiba-tiba lagi ngobrol sama satu pengusaha. Kita bersaksi saudara, pengusaha bilang ya udah Bu. Ya saya nabur ya separuhnya. Jadi kita nggak jadi keluarin 425 juta. Ada yang Tuhan tuh kadang cuma menguji hati kita loh. Hatimu tuh melekat sama uang atau kepada Tuhan? Kamu taat nggak sama Tuhan? Ya. Waktu bangun sekolah misi itu saudara bukan gampang. Saya ini bukan pengusaha. Awal modal yang kami taruh dari uang pribadi kami Tuhan berkati lewat YouTube itu 2M loh. Saya mau tanya, ada pengusaha berani ngasih 2M untuk sesuatu yang gak ada hasilnya? Halo? Saya bukan khotbah tok teori saudara. Saya mempraktekkan semua firman Tuhan. Dan Tuhan yang berjanji itu Tuhan yang setia. Dia gak pernah berdusta. Saya merasakan itu. Ya, Tuhan suruh bangun sekolah misi. Siapkan para penuai. Dari mana uangnya Tuhan? Dari yang ada di tanganmu. Nah ini kan uang kita kerja dapat dari YouTube setengah mati ditabung. Aku ini bukan orang yang punya uang puluhan miliar di rekening. Tuhan bilang tabur, ya udah. Modal awal pertama kami taruh 2 miliar saudara. Itu bukan uang kecil. Tapi kami mau belajar. Berjalanlah dengan waktu. Saya mau pakai rekayasa manusia setelah digambar. Hampir 4 miliar habisnya. Saya pikir 2M udah cukup. Saya bilang sama suami, ya udah gampang. Nanti saya umumin di YouTube lah. Taruh nomor rekening di YouTube, jalan-jalan itu nomor rekening, putar-putar sampai orang pusing liatnya. Sudah di otak saya begitu saudara. Waktu hari hanya suami saya bilang, taruh nomor yang mana nih buat pembangunan? Saya berdoa Tuhan bilang, coba kamu taruh nomor rekeningmu. Dari awal kami pelayanan di YouTube, kami sudah komitmen tidak ada nomor rekening di layar YouTube. Supaya kami tidak merekayasa keuangan. Tapi Tuhan kalau memang mau memberkati kami biar itu berasal dari Tuhan. Tapi waktu itu hampir tergoda saudara. Ya Tuhan tuh bilang gini, silakan taruh nomor rekeningmu. Kamu akan dapat lebih dari yang kamu butuhkan. Tapi aku tidak ikut bekerja di dalamnya.
Karena kamu sudah sama seperti Daud yang mencoba menghitung kekuatan pasukannya. Padahal Daud tahu dia menang bukan karena punya pasukan yang besar, tapi karena kuasaku yang menyertai. Saya bilang sama suami, tidak usah taruh nomor rekening saya. Buat apa kita bangun gedung besar kalau Tuhan tidak ikut di dalamnya? Itu menara Babel. Gak usah, biar Tuhan yang bekerja. Gak jadi saudara. Dan alhasil ketika pembangunan berjalan, 7 bulan selesai, uang yang kita taruh tidak terpakai. Wow gak Tuhan? Tapi dia cuma melihat sikap hatimu. Dia yang lebih tahu apa yang kita butuhkan. Ya, dan sampai hari ini saya melihat bagaimana Tuhan memberkati kami begitu luar biasa. Gak pernah minta. Waktu pembangunan sekolah misi tidak ada proposal. Nggak ada pengumuman buka nomor rekening, no. Saya terlalu percaya Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang hidup. Bagaimana cara kepandang kita terhadap uang? Itu akan menentukan Tuhan percaya sama kita atau tidak, saudara. Jadilah orang yang berani. Berani mempertaruhkan benar-benar imanmu kepada Tuhan. Karena kau tidak bisa mengabdi pada dua Tuhan, pada Allah dan pada Mamon. Tidak bisa. Pasti engkau akan mencintai yang satu dan akan membenci yang satu. Kalau kau cinta uang, kau nggak akan taat sama Tuhan. Dan itu akan menjadi sulit untuk Tuhan memberkati hidupmu, keuanganmu. Padahal ini kuncinya. Kita lihat saudara di dalam Lukas 6 ayat 38. Ya, Lukas 6 ayat 38 firman Tuhan berkata di sana apa? 1, 2, 3. Berilah maka dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan, amin saudara. Takaran yang kau pakai untuk memberkati orang, takaran yang kau pakai untuk menabur, itu yang dipakaikan Tuhan untuk memberkatimu. Ya, nggak ada teori yang lain. Ya, soalnya orang Kristen sekarang kalau jalan kolektor nyanyinya, sembahan kami sedikit sekali. Udah sedikit dia tambah lagi. Kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Kurang ajar enggak? Ngasihnya sedikit minta Tuhan terima dengan ini ayatnya di mana? Dibalas malaikat dari sorga. Berkat yang ku beri sedikit sekali, kiranya engkau terimalah dengan senang. Pret. Maunya berkat besar. Tapi naburnya sedikit. Ya, orang gak mungkin bisa menabur dengan sukacita kalau pandanganmu terhadap uang itu salah. Ya, dan Alkitab bilang yang akan masuk neraka bukan cuma pesina, bukan cuma homo, bukan cuma orang yang kepahitan. Alkitab bilang orang kikir tidak masuk surga. Bilang kanan kirimu, bertobat jangan pelit. Ya, enggak apa-apa bilang aja, kalau enggak pelit ya puji Tuhan, kalau ya pelit ya beneran, tobat. Tobat, ubah cara pandangmu terhadap uang. Karena takaran yang kau pakai untuk mengukur, itu akan diukurkan kepadamu juga. Sekali lagi, saya bukan pendeta yang berteori saudara. Saya sudah mengalaminya. Makanya saya bisa khotbah. Karena saya mempraktekkan firman ini. Dari kecil diuji 50.000, berani. Naik 50 juta berani, naik 100 juta berani, naik 200 juta berani, naik 400 juta berani. Karena saya menyadari uang itu milik Tuhan. Kalau Tuhan mau datangkan uang buat kita, gak ada apa-apanya, kecil, Tuhan tuh cuma suruh. Ya, sekarang ada saudara, di beberapa kota orang tipu-tipu nih saham-saham. Dia ngajar saudara, saudara gak perlu minta-minta uang sama Tuhan. Saudara cuma tinggal perintahkan uang itu datang, karena uang itu sudah ada di tangan-tangannya orang semua. Jadi diajarkan saudara, jemaat-jemaat gereja yang goblok-goblok nih, dibodohi. Sama orang yang gak tahu ajarannya dari mana itu Alkitab, makanya jadi orang Kristen, baca tuh firman. Saya dengar, akhirnya dia telan uangnya orang puluhan miliar, dia lari saudara. Ya, diajari tuh jemaat, pegang uang 100.000 begini, perkatakan, hai uang, ajak teman-temanmu. Yang di dompet-dompetnya orang, yang di bank-bank, yang dimanapun, ajak teman-temanmu yang banyak datang kepadaku, pakai dalam nama Yesus. Gila enggak? Tuyul dengar, tuyul bilang, langkahi dulu mayatku. Aku aja kerja loh, kata tuyul. Aduh,
banyak orang Kristen bodoh, saudara. Saya dengar itu dan katanya banyak pendeta yang tertipu. Mereka masukin uang sama ini orang ini. Ada di YouTube. Sekarang dia lagi menghilang, dicari-cari gak ketemu. Dia itu, hai uang. Pulang ke rumah praktekan ya. Bentar lagi kau gila. Saya ketawa dengar. Dia suruh, dia ada contohnya di YouTube. Dia pegang uang begini, hai uang-uang yang ada di dompet-dompetnya orang, uangku yang sudah Tuhan ciptakan. Lalu gak pernah nabur. Perintah-perintahkan uang, makanya tuyul dengar. Ya tuyul bilang, kita anak mental loh aku. Ya tuyul aja kerja loh. Ya jangan saudara. Ya kita praktekkan firman Tuhan tuh yang benar. Ya akhirnya orang itu saudara dia bilang dia punya perusahaan banyak di berbagai negara. Ya kalau saudara mau titip ambil saham perusahaan saya titip. Wah orang berlomba-lomba taruh 1M, taruh 5M, taruh akhirnya puluhan miliar lari dia. Saya bilang kau panggil dia, hai uangku baliklah ke sini. Tipu-tipu sudah gampang. Orang yang gampang-gampang kena tipu itu pasti orang-orang yang jarang menabur. Makanya gampang kena tipu. Karena di otaknya itu cuma pengen cepat kaya. Padahal Alkitab bilang orang yang ingin cepat kaya pasti jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Khotbah siang ini agak pedes. Tapi tolong mukanya gak usah masam sama saya. Saya ini hanya menyampaikan firman dan ini tema dari Bapak Gembala. Tema bulanan ya. Jadi kalau tersinggung puji Tuhan. Supaya agar hidup kita diberkati. Kalau gak bertobat gak diberkati. Ya ayo kita mulai belajar. Terima uang Tuhan. Aku tahu uang ini bukan punya aku semua. Ada roti, ada benih. Yang benih biar aku tabur Tuhan. Bahkan kalau lebih dari itu ada orang yang membutuhkan. Aku mau dengan sukacita menabur. Karena aku percaya takaran yang aku pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadaku. Waktu habis sudah ditulis. Puji Tuhan. Jadi mari kita sama-sama saudara terus. Ayo kalian gak usah pura-pura gak datang. Langsung datang kalau sudah habis. Supaya saya tahu. Saudara ayo kita mau sungguh-sungguh mencari perkenanan Tuhan. Supaya Tuhan terus kasih kita kekuatan untuk ya punya hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Ya, kita nyanyi lagu Hati Hamba. Aku tak membawa apapun juga saat aku datang ke dunia Tuhan. Kami tahu kami juga akan pulang gak bawa apa-apa karena itu ajar kami. Katakan bersama pujian ini. Bangkit diri bersama saudara. Terima kasih Tuhan. Katakan Tuhan kami mau belajar hidup menghormati Tuhan. Ampuni kalau selama ini kami bertindak, kami berlaku dengan kekuatan kami sendiri, dengan kehebatan kami sendiri. Kami lupa menyertakan Tuhan dalam hidup kami. Ampuni kami Bapa. Taruh rasa takut akan Tuhan dalam hidup kami. Supaya kami belajar menghormati Tuhan dalam hidup kami. Sebagai anak-anak